Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mbak Kinkin sebagai dosen pengampu mata kuliah kualitatif, maaf. Di sini saya Muhammad Arif Putra Hakim dengan NIM 14106230027 dan teman saya. Saya Rebecca Aurelia Silaban dengan NIM 14106230033 Akan memaparkan progres skripsi kita yang berjudul Analisis Komunikasi Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ terhadap Kultur Shock di Kota Jakarta. Sebelumnya kita berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di kampus Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Di sini ada daftar isi yang isinya adalah daftar isi, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, subbab fokus penelitian, bab 1 tujuan penelitian, subbab manfaat penelitian, subbab manfaat penelitian akademik, subbab manfaat penelitian praktis, bab kedua kajian teori, bab konsep, subbab konsep komunikasi sosial, subbab konsep kultur shock, subbab konsep adaptasi antar budaya, subbab konsep hubungan dengan adaptasi antar budaya, bab literatur review, bab teori, subbab deskriptif kualitatif, subbab variabel, bab ketiga metode penelitian, subbab paradigma penelitian, subbab pendekatan penelitian, subbab metode penelitian, subbab penentuan objek dan subjek penelitian, subbab objek penelitian, subbab subjek penelitian, subbab teknik penarikan informan, subbab keabsahan data, subbab kredibilitas, subbab keteralihan, subbab kebergantungan, subbab kepastian, subbab coding, subbab strategi penelitian, subbab teknik pengumpulan data, dan subbab metode analisis data. Saat ini, di video kali ini, kita hanya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3 saja. Lanjut. Selanjutnya ada daftar tabel. Isinya tabel literatur review, tabel kriteria informan, serta tabel operasional konsep. Masuk ke bab 1. Silakan Arif.
Baik, masuk ke bab satu pendahuluan. Jadi sebelum kita melatar belakangi mengapa kita mengambil judul ini, analisis komunikasi sosial mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap kultur shock di kota Jakarta. Nah, jadi melatar belakanginya yaitu kita semua tahu ya bahwa merantau merupakan keputusan besar bagi ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia. Jakarta adalah kota impian sekaligus tantangan nyata bagi mereka yang ingin mempunyai pengalaman baru. Eh, Misalnya, khususnya yaitu menjadi mahasiswa baru. Namun, berpindah dari daerah asal yang tenang ke alur yang cepat atau megapolitan seperti Jakarta seringkali menimbulkan guncangan psikologis dan disorientasi yang biasanya kita kenal sebagai gegar budaya atau kultur shock. Dalam hal ini, eh, kita ambil secara teoritis dari salah satu ahli, yaitu Edward. Fenomena kultur shock ini berakar dari benturan dua budaya yang berbeda. Daerah asal mahasiswa perantau umumnya adalah budaya konteks tinggi, yang dimana budaya konteks tinggi sangat mementingkan keharmonisan hubungan, kesantunan, dan pesan yang implisit. Sebaliknya, Jakarta merupakan ekosistem dengan budaya konteks rendah, di mana komunikasi berlangsung eksplisit, lugas, cepat, dan sangat berorientasi pada tugas masing-masing individual. Boleh sedikit di bawah. Dalam hal ini, benturan budaya paling nyata dirasakan dalam komunikasi sosial sehari-hari. Ritme interaksi yang asertif, penggunaan bahasa gaul, intonasi bicara yang keras, hingga pola pergaulan yang dianggap individualis menjadi hambatan utama bagi mahasiswa perantau untuk membaur dan merasa nyaman di lingkungan barunya. Boleh sedikit ke bawah. Nah, maka dari itu, disinilah terdapat suatu celah di, yang menjadi inti penelitian kita. Penelitian ini secara spesifik menyoroti mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Kenapa subjeknya ilmu komunikasi UNJ? Mahasiswa ilmu komunikasi UNJ? Karena mereka dinilai mempunyai kelompok atau kriteria akademis yang adaptif, di mana mereka mempelajari teori-teori efektivitas pesan, strategi adaptasi,
hingga taktik mereduksi ketidakpastian dalam interaksi budaya, yang pada akhirnya pasti memengaruhi fenomena kultur shock bagi mahasiswa perantau. Namun, faktanya, bekal teoritis tersebut tidak serta-merta membebaskan mereka dari krisis atau fenomena kultur shock. Biasanya, terdapat jarak yang lebar antara pemahaman konsep komunikasi secara akademis dengan praktik nyata bertahan hidup di lapangan. Contohnya, di kota Jakarta. Mereka cenderung mengalami kebingungan, makna, dan kecemasan interaksi dalam pergaulan sosial. Boleh ke bawah. Oleh karena itu, menganalisis bagaimana mereka mereduksi dan taktik dalam eh, fenomena kultur shock merupakan hal yang bisa diamati. Penelitian ini bukan sekedar mendata hambatan, tetapi menyelami esensi pengalaman batin atau life experience dalam menegosiasikan makna di tengah kerasnya arus budaya metropolitan di kota Jakarta. Boleh ke bawah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan setelah kita cari referensinya, maka terdapat fokus penelitian yang ada. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk manifestasi yang dirasakan mahasiswa perantau ilmu komunikasi UNJ dalam mengalami kultur shock saat berinteraksi sosial di lingkungan kota Jakarta. Yang kedua, bagaimana strategi adaptasi komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa perantau ilmu komunikasi UNJ dalam mengelola kecemasan dan hambatan interaksi.
Loh. Nah, kita masuk ke bab 2, kajian teori, yang dimana kita pertama-tama harus menentukan konsep, yaitu konsep untuk uh, konsep untuk mengerti apa sebenarnya yang ingin dibahas di komunikasi sosial mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap kultur shock perantau di Jakarta. Yang pertama, kita menggunakan konsep komunikasi sosial dari buku Theories of Human Communication karya Little John dan Foss di 2010. Komunikasi sosial itu membentuk tatanan sosial melalui interaksi yang menciptakan pemahaman, kebiasaan, juga peran yang dimainkan setiap orang dalam komunitas mereka. Dalam tradisi sosiokultural, proses ini dilakukan secara ritualistik, di mana pesan tidak hanya ditransmisikan, tapi juga digunakan untuk menciptakan realitas sosial bersama melalui aktivitas yang melibatkan kepercayaan yang sama. Komunikasi sosial mahasiswa perantau di kota-kota besar seperti Jakarta itu membutuhkan kejujuran dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika cepat masyarakat kota. Dan sebagai pusat migrasi, kota metropolitan ini menciptakan lingkungan yang beragam di mana orang berinteraksi satu sama lain dengan bahasa gaul, bahasa prokem, dan asertivitas tinggi setiap hari. Nah, ini berbeda dengan komunikasi yang lebih informal dan santuy dari asal. Mahasiswa perantau termasuk UNJ harus mengadaptasi norma baru melalui ritual seperti obrolan di kampus atau media sosial, membangun jaringan untuk mengurangi ketidakpastian, serta menyesuaikan identitas dari orang kampung ke warga kota. Nah, selanjutnya konsep yang kita gunakan adalah konsep culture shock, yakni reaksi negatif afektif, perilaku, dan kognitif terhadap dorongan baru yang tak terduga seperti perbedaan budaya di tempat baru. Di tahun 1954, Karl Faubourg menggambarkan konsep ini sebagai penyakit jiwa akibat pencabutan tiba-tiba dari dukungan sosial budaya familiar yang menggambarkan gejala seperti kebingungan, kecemasan, frustasi, juga perasaan terasing. Dalam buku Psikologi Culture Shock oleh Ward et al. Di tahun 2020 mendefinisikan konsep ini secara lebih luas dan menggambarkan sebagai proses adaptasi aktif yang melibatkan ketidaknyamanan fisik, sosial, juga bahasa yang sering dialami perantau dalam kurva U atau W selama tahap krisis. Nah, selanjutnya adalah konsep adaptasi antar budaya, yang dimana gunanya untuk mencapai keseimbangan psikologis dan sosial orang bernegosiasi tentang ketegangan budaya mereka untuk adaptasi antar budaya, yang merupakan proses yang terus berubah dan berkelanjutan.
Kita menggunakan teori integrasi komunikasi dan adaptasi antar budaya oleh Yong Yun Kim. Pertama kali dari teori ini, adaptasi antar budaya adalah proses dua arah, yaitu deculturation atau pelepasan norma lama, serta enculturation atau penyerapan norma baru. Nah, selanjutnya adalah konsep yang apa sih hubungan dari kultur shock, komunikasi sosial dengan adaptasi antar budaya? Dalam teori Goody-Kunz, dua dimensi penting adalah pengelolaan kecemasan dan pengelolaan ketidakpastian. Meski kecemasan berasal dari ambiguitas budaya, ketidakpastian itu berasal dari ketidaktahuan kode sosial. Nah, kedua hal ini harus dijaga dalam zona optimal, yaitu tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dengan menggunakan strategi seperti pasif, aktif, dan interaktif. Dalam 3 tahap adaptasi ini, komunikasi berfungsi sebagai mesin adaptogenik, meningkatkan kemampuan fungsional host melalui akumulasi pengalaman interaksi. Nah, sejalan dengan Theory of Anxiety and Uncertainty dan teori integrasi, proses ini melibatkan penggunaan taktik praktis seperti mencari jejaring sosial dan belajar kode sosial baru untuk mengelola kecemasan. Kita berlanjut ke literatur review, yaitu penelitian terdahulu mengenai fenomena culture shock yang sangat penting untuk dikaji guna memastikan orisinalitas dan memperkuat landasan argumentasi ilmiah. Berikut adalah 10 penjabaran dalam bentuk tabel mengenai beberapa 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian pada penelitian ini, yakni dinamika adaptasi komunikasi sosial mahasiswa perantau di lingkungan kota metropolitan. Sebagai berikut. Nah, secara umum penelitian terdahulu mengenai fenomena culture shock banyak mengkaji dinamika adaptasi komunikasi antar budaya dari berbagai ragam sudut pandang, mulai dari latar belakang etnis daerah yang spesifik, tinjauan kuantitatif mengenai prasangka sosial, hingga penerapan berbagai teori adaptasi seperti model kurva U, teori akomodasi komunikasi, dan teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Kajian tersebut secara konsisten membuktikan bahwa perbedaan gaya bahasa, intonasi, norma kesopanan, dan lain-lain menjadi faktor pemicu utama kegagapan interaksi yang kemudian diatasi oleh para perantau melalui berbagai strategi komunikasi aktif maupun pasif. Nah, berpijak pada rujukan tersebut, penelitian ini akan berfokus dengan membedah bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam adaptif serta memformulasikan strategi komunikasi nyata untuk mengatasi kecemasan dalam kultur shock mereka sendiri di tengah dinamisnya ekosistem metropolitan Kota Jakarta. Selanjutnya ada teori. Kita menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif yang dimana merupakan pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam dalam konteks alami.
yang berfokus pada makna subjektif. Di kota-kota besar seperti Jakarta itu membutuhkan kejujuran dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika cepat masyarakat kota. Dan sebagai pusat migrasi, kota metropolitan ini menciptakan lingkungan yang beragam di mana orang berinteraksi satu sama lain dengan bahasa gaul, bahasa prokem, dan asertivitas tinggi setiap hari. Nah, ini berbeda dengan komunikasi yang lebih informal dan santun di daerah asal. Mahasiswa perantau, termasuk UNJ, harus mengadaptasi norma baru melalui ritual seperti obrolan di kampus atau media sosial, membangun jaringan untuk mengurangi ketidakpastian, serta menyesuaikan identitas dari orang kampung ke warga kota. Nah, selanjutnya konsep yang kita gunakan adalah konsep culture shock, yakni reaksi negatif afektif, perilaku, dan kognitif terhadap dorongan baru yang tak terduga seperti perbedaan budaya di tempat baru. Di tahun 1954, Karl Froberg menggambarkan konsep ini sebagai penyakit jiwa akibat pencabutan tiba-tiba dari dukungan sosial budaya familiar yang menggambarkan gejala seperti kebingungan, kecemasan, frustasi, juga perasaan terasing. Dalam buku psikologi Culture Shock oleh Ward et al. Di tahun 2020 mendefinisikan konsep ini secara lebih luas dan menggambarkan sebagai proses adaptasi aktif yang melibatkan ketidaknyamanan fisik, sosial, juga bahasa yang sering dialami perantau dalam kurva U atau W selama tahap krisis. Nah, selanjutnya adalah konsep adaptasi antar budaya, yang dimana gunanya untuk mencapai keseimbangan psikologis dan sosial orang bernegosiasi tentang ketegangan budaya mereka untuk adaptasi antar budaya, yang merupakan proses yang terus berubah dan berkelanjutan. Kita menggunakan teori integrasi komunikasi dan adaptasi antar budaya oleh Yong Yun Kim. Pertama kali dari teori ini, adaptasi antar budaya adalah proses dua arah, yaitu deculturation atau pelepasan norma lama, serta enculturation atau penyerapan norma baru. Nah, selanjutnya adalah konsep yang apa sih hubungan dari culture shock, komunikasi sosial, dengan adaptasi antar budaya? Dalam teori Goody-Kunz, dua dimensi penting adalah pengelolaan kecemasan dan pengelolaan ketidakpastian. Meski kecemasan berasal dari ambiguitas budaya, ketidakpastian itu berasal dari ketidaktahuan kode sosial. Nah, kedua hal ini harus dijaga dalam zona optimal, yaitu tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dengan menggunakan strategi seperti pasif, aktif, dan interaktif. Dalam 3 tahap adaptasi ini, komunikasi berfungsi sebagai mesin adaptogenik, meningkatkan kemampuan fungsional host melalui akumulasi pengalaman interaksi. Nah, sejalan dengan Theory of Anxiety Uncertainty dan teori integrasi, proses ini melibatkan penggunaan taktik praktis seperti mencari jejaring sosial dan belajar kode sosial baru untuk mengelola kecemasan.
Kita berlanjut ke literatur review, yaitu penelitian terdahulu mengenai fenomena culture shock yang sangat penting untuk dikaji guna memastikan orisinalitas dan memperkuat landasan argumentasi ilmiah. Berikut adalah 10 penjabaran dalam bentuk tabel mengenai beberapa 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian pada penelitian ini, yakni dinamika adaptasi komunikasi sosial mahasiswa perantau di lingkungan kota metropolitan. Sebagai berikut, secara umum penelitian terdahulu mengenai fenomena culture shock banyak mengkaji dinamika adaptasi komunikasi antar budaya dari berbagai ragam sudut pandang, mulai dari latar belakang etnis daerah yang spesifik, tinjauan kuantitatif mengenai prasangka sosial, hingga penerapan berbagai teori adaptasi seperti model kurva U, teori akomodasi komunikasi, dan teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Kajian tersebut secara konsisten membuktikan bahwa perbedaan gaya bahasa, intonasi, norma kesopanan, dan lain-lain menjadi faktor pemicu utama kegagapan interaksi yang kemudian diatasi oleh para perantau melalui berbagai strategi komunikasi aktif maupun pasif. Nah, berpijak pada rujukan tersebut, penelitian ini akan berfokus dengan membedah bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam adaptif serta memformulasikan strategi komunikasi nyata untuk mengatasi kecemasan dalam culture shock mereka sendiri di tengah dinamisnya ekosistem metropolitan Kota Jakarta. Selanjutnya ada teori. Kita menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif yang dimana merupakan pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam dalam konteks alami yang berfokus pada makna subjektif partisipan terhadap komunikasi sosial dan sekarang kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama-tama, di bab 3 ini kita harus menentukan paradigma dari penelitian kita. Untuk penelitian kami menggunakan paradigma konstruktivisme menurut Berger dan Luckman di tahun 2016. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial bukanlah sebuah kebenaran tunggal yang objektif dan bisa diukur secara pasti, melainkan sesuatu yang bersifat subjektif, dinamis, juga terus-menerus dibentuk melalui proses interaksi sosial serta pemaknaan individu terhadap lingkungannya. Pendekatan ini
mengutamakan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana subjek penelitian memandang, menafsirkan, serta mengkonstruksi pengalaman hidup mereka sendiri dari sudut pandang mereka. Fenomena kultur shock lebih menekankan pada pergolakan emosional dan pengalaman sosial yang sangat personal bagi setiap pendatang baru. Tiap mahasiswa perantau pasti memiliki cara penafsiran yang berbeda-beda terhadap kerasnya ritme kehidupan ibu kota, gaya bahasa keseharian yang lugas, hingga norma pergaulan di lingkungan kampus. Melalui kacamata konstruktivisme sendiri, penelitian ini secara konseptual dapat masuk di mana peneliti membedah informasi secara utuh dengan tujuan mengetahui makna fenomena kultur shock tersebut dan efeknya bagi mereka. Paradigma ini sendiri memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana proses negosiasi makna terjadi di saat para mahasiswa menghadapi hambatan interaksi, juga bagaimana mereka secara aktif merekonstruksi strategi komunikasi sosialnya agar dapat bertahan, diterima, serta beradaptasi di ekonomi metropolitan. Setelah kita menentukan paradigma penelitiannya nih, kita masuk ke mencari pendekatan penelitian. Untuk penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena kultur shock dan dinamika interaksi sosial merupakan serangkaian pengalaman subjektif yang sangat kompleks. Melalui format deskriptif kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan memaparkan secara mendalam narasi serta makna dari proses adaptasi komunikasi yang dialami oleh para mahasiswa perantau ilmu komunikasi UNJ tengah lanskap sosial kota Jakarta yang Selanjutnya teknik penarikan informan. Di sini kita mempunyai teknik penarikan informan yaitu pervasive sampling, di mana terdapat tabel operasional konsep, yaitu bisa dilihat di bawah. Konsep kita bentuk kultur shock dengan variabel komunikasi sosial. Terdapat 3 dimensi dan beberapa indikator. Boleh selanjutnya. Ke bawah lagi. Nah, selanjutnya mengenai keabsahan data. Keabsahan data itu menjadi aspek krusial
bahwa penelitian itu harus benar-benar mempresentasikan realitas pengalaman subjek yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data kita mengacu pada konsep trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleon 2018 yang meliputi 4 kriteria utama yaitu kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Boleh langsung ke 37. Nah, selanjutnya yaitu coding. Jadi coding menurut Saldana yaitu proses menyematkan kata atau frasa pendek yang merangkum, menonjolkan, dan menangkap esensi dari porsi data berbasis bahasa dan visual. Pelaksanaan coding ini akan dilakukan melalui 3 tahap oleh peneliti, yaitu over coding, axial coding, dan yang ketiga yaitu ke bawah back selective coding. Nah, selanjutnya strategi penelitian kita yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Dan terakhir, metode analisis data yaitu mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. Yang memana, yang dimana 3 alur kegiatan analisis yaitu pertama kondensasi data, penyajian data, dan terakhir verifikasi. Boleh langsung ke daftar pustaka. dan efeknya bagi mereka. Paradigma ini sendiri memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana proses negosiasi makna terjadi di saat para mahasiswa menghadapi hambatan interaksi, juga bagaimana mereka secara aktif merekonstruksi strategi komunikasi sosialnya agar dapat bertahan, diterima, serta beradaptasi di ekonomi metropolitan. Setelah kita menentukan paradigma penelitiannya nih, kita masuk ke mencari pendekatan penelitian. Untuk penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena kultur shock dan dinamika interaksi sosial merupakan serangkaian pengalaman subjektif yang sangat kompleks. Melalui format deskriptif kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan memaparkan secara mendalam narasi serta makna dari proses adaptasi komunikasi yang dialami oleh para mahasiswa perantau ilmu komunikasi UNJ tengah lanskap sosial kota Jakarta yang Selanjutnya teknik penarikan informan. Di sini kita mempunyai teknik penarikan informan yaitu pervasive sampling, di mana terdapat tabel operasional konsep, yaitu bisa dilihat di bawah.
Konsep kita bentuk culture shock dengan variabel komunikasi sosial. Terdapat tiga dimensi dan beberapa indikator. Boleh selanjutnya. Ke bawah lagi. Nah, selanjutnya mengenai keabsahan data. Keabsahan data itu menjadi aspek krusial bahwa penelitian itu harus benar-benar mempresentasikan realitas pengalaman subjek yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data kita mengacu pada konsep trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong 2018 yang meliputi 4 kriteria utama yaitu kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Boleh langsung ke 37. Nah, selanjutnya yaitu coding. Jadi coding menurut Saldana yaitu proses menyematkan kata atau frasa pendek yang merangkum, menonjolkan, dan menangkap esensi dari porsi data berbasis bahasa dan visual. Pelaksanaan coding ini akan dilakukan melalui 3 tahap oleh peneliti, yaitu overcoding, axial coding, dan yang ketiga yaitu ke bawah back, selective coding. Nah, selanjutnya strategi penelitian kita yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Dan terakhir metode analisis data yaitu mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. Yang memana, yang dimana 3 alur kegiatan analisis yaitu pertama kondensasi data, penyajian data, dan terakhir verifikasi. Boleh langsung ke daftar pustaka. Baik, berikut beberapa daftar pustaka yang telah kita kaji dengan relevansi penelitian kita. Sekian presentasi dari progres skripsi kita dari bab 1 sampai bab 3 mengenai mengapa kita memilih judul analisis komunikasi sosial mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap kultur shock di kota Jakarta. Mohon maaf mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.